Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yajid Iransya Pradanta, peserta Latsar CPNS Kota Banjarbaru tahun 2021, Angkatan 10 Kelompok 4, BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sintesa, agenda 3, dan personal branding. Semoga bermanfaat. Di agenda 3 ini, kita telah mempelajari manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government. Yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN dibagi atas pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan di luar negeri. Sebagai seorang ASN, kita harus mengetahui peran ASN, hak dan kewajiban ASN, serta kode etik dari ASN. Peran ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN adalah yang pertama, ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Yang kedua, kewajiban ASN sesuai tugas dan tanggung jawab. Kode etik merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit menjamin objektivitas. Artinya, manajemen ASN didasarkan atas yang pertama adalah kualifikasi, kedua kompetensi, yang ketiga adalah performance atau kinerja ASN itu sendiri, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan, pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Adapun prinsip pelayanan publik yang pertama adalah partisipatif, melibatkan masyarakat, 2 transparan, ketiga responsif, 4 tidak diskriminatif, 5 mudah dan murah, 6 efektif dan efisien, 7 terjangkau, 8 akuntabel, 9 berkeadilan. Kemudian, unsur penting pelayanan publik yang pertama adalah penyelenggaraan layanan, kedua penerimaan layanan, dan ketiga adalah kepuasan pelanggan. Kemudian, apa pola pikir kita sebagai pelayan publik? Pelayanan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara, dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Kemudian, apa saja etiket layanan publik yang harus kita terapkan? Yang pertama adalah sikap sopan dalam komunikasi, kedua sikap menghormati dan menghargai pihak lain, ketiga sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, 4 sikap suka menolong, 5 tenggang rasa, 6 ramah, akrab, dan bersahabat, 7 siap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Selanjutnya adalah Whole of Government atau yang sering kita singkat dengan WOG. Adapun konsep WOG sendiri adalah sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kemudian, hal-hal apa saja yang menimbulkan munculnya WOG? Yang pertama adalah dorongan publik untuk kinerja good governance, kedua adanya ego sektoral, ketiga perkembangan teknologi dan informasi, dan yang keempat adanya keberagaman. Berikut ini adalah penerapan WOG yang pernah diterapkan di Indonesia. Yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga, kedua pembentukan lembaga koordinasi khusus, ketiga membentuk gugus tugas, dan yang keempat koalisi sosial.
Kemudian tantangan apa saja yang akan ditemui dalam penerapan WOG? Yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi, kedua nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Berikut ini adalah bentuk penerapan dari best practice World of Government di Indonesia. Yang pertama adalah pembentukan Satgas COVID-19, kemudian BPJS Kesehatan. Untuk Satgas COVID-19 merupakan hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian, BPJS Kesehatan dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Setelah kita mengetahui dan memahami seluruh materi dari agenda 3, lalu apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi. Kedua, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN. Ketiga, mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. 4. Memberikan layanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik. 5. Mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam peningkatan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan adanya personal branding yang telah kita sebutkan tadi, diharapkan terciptanya yang pertama, peningkatan kualitas SDM, kedua, peningkatan mutu pelayanan, ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan, dan yang keempat, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian sintesa agenda 3 dan personal branding yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.